Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih melanjutkan soal how to stop emotional eating. Kemarin teman-teman sudah menyadari bahwa apa yang menyebabkan seseorang makan melebihi dari yang ia pikirkan karena kondisi moodnya tidak nyaman. Sehingga apa? Mencari pelarian mood connected in many complex ways dengan food. Ya, jadi dan itu sudah terlatih semenjak bayi, sudah kita diskusikan kemarin ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kenapa mood itu terjadi dalam diri seseorang? Kita akan mengkaitkan dengan faktor eksternal kita, yaitu ketika Anda menjalani roda kehidupan Anda, karir, relationship, social life, keuangan, family, dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi kepada mood kita. Nanti kaitannya dengan feel good about yourself ya di video-video berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu sisi di mana ini sebagai tambahan juga buat teman-teman bahwa ternyata faktor eksternal tadi bisa mempengaruhi kepada perasaan, dan perasaan ini bisa mempengaruhi pada pikiran dan tubuh kita, fisik kita. Nah, saya akan menggunakan papan tulis untuk menjelaskannya. Jadi nanti tolong perhatikan di papan tulis apa yang saya jelaskan ke Anda. Nah, di sini saya sudah gambarkan. Ini anggap saja gambar apa ya, bejana ya, gambar panci. Nah, di panci ini adalah panci, anggap aja body Anda, tubuh Anda, fisik Anda, dan feeling ini, api ini adalah feelingnya, perasaannya. Sedangkan airnya ini di bejana ini adalah mood Anda atau emosi Anda. Nah, dari mana datangnya feeling ini, teman-teman? Feeling ini datangnya dari masa lalu kita, pas ya, dari masa lalu kita, atau dari kondisi saat ini yang sedang Anda hadapi, present, kondisi saat ini, atau dari sesuatu di masa depan yang Anda pikirkan. Jadi bahan bakarnya, kenapa? Bahan bakar dari ini, kayu bakarnya, anggap aja kayu bakarnya ini adalah dari masa lalu kita, dari kondisi saat ini yang sedang kita hadapi, dan dari masa depan yang kita pikirkan. Sehingga apa? Memicu pada feeling, perasaan ya, marah, sedih, bosan, frustasi, kecewa, marah, bosan, sedih, frustasi, takut, kesepian, depresi, perasaan bersalah, dan kemarin ada 8 ya feelingnya ya. Nah, ketika api ini membesar, apa yang terjadi dengan panci ini? Akan memanas, panas pancinya, dan ketika pancinya panas, airnya mendidih. Dan ini kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang ketika perasaannya lagi sedang tidak nyaman, ini bisa mempengaruhi ke fisiknya dia. Jadi hipertensi, jadi alerginya kambuh. Ya, alergi itu kata-kata misalnya sakit kepala, sakit perut, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi dengan moodnya, emosinya? Nggak tenang. Pikiran nggak tenang, contohnya apa? Pelupa, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, tidurnya nggak nyenyak, gelisah, dan sebagainya. Karena apa? Karena itu tadi, kendi ini atau panci ini panas, sehingga ini mendidih ya. Orang bilang kalau moodnya lagi nggak nyaman, orang bilang apa? Senggol bacok gitu, nggak bisa tersinggung sedikit, itu tersinggung dia bisa meledak. Dan apa yang terjadi dengan fisiknya? Itu tadi, fisiknya merespon dari feeling. Jadi sehingga bisa dikatakan what the mind think, the body will react, where the mind leads, the body will follow. Jadi antara tubuh sama pikiran dan perasaan itu satu kesatuan, saling mempengaruhi. Dan tadi Anda paham bahwa api ini adalah feeling kita. Nah, feeling ini datangnya dari mana? Dari masa lalu kita, dari kondisi saat ini yang sedang Anda hadapi, dan juga dari pikiran Anda tentang masa depan. Jika ekonya ini negatif, eko itu artinya gema yang kemarin kita sudah bahas di beberapa hari yang lalu ya. Kalau ekonya negatif, ini semakin memanas, semakin menguat feelingnya ya. Dan kita kemarin sadari bahwa feeling tidak bisa hilang, karena memang selama kita hidup kita butuh feeling ini, karena dengan feeling ini kita jadi maju. Mereka kita sudah bahas ya, takut menjadi tujuannya supaya Anda well prepare, berhati-hati. Perasaan marah supaya Anda menegakkan keadilan, perasaan kesepian supaya Anda meningkatkan kualitas komunikasi dengan mereka. Pikiran bawah sadar kita ini menyimpan masa lalu Anda, menyimpan sebuah program bagaimana merespon kondisi saat ini yang sedang terjadi dengan Anda, dan juga menyimpan sebuah program apa yang kira-kira Anda pikirkan ketika Anda memikirkan masa depan. Sehingga apa? Feeling ini api ini akan membesar. Dan ketika apinya membesar, maka tubuh kita merespon.
Dan itu yang sering kali terjadi. Ada beberapa orang suka denial, ya seperti kemarin sudah saya bahas bahwa perasaan ini datang ke Anda ibarat seperti pesan. Kurir ke rumah Anda, dia ingin mengirimkan pesan. Tapi banyak orang yang denial, menyangkal. Dia tidur pun nggak nyaman, masak pun nggak nyaman. Karena apa? Ada pesan yang disampaikan tapi dia mengabaikan. Nah, seharusnya apa dilakukan? Buka pesan, buka pintunya, terima pesannya. Nah, contoh denial lagi apa misalnya? Ibaratnya seperti kayak panci ini ditutup, pek, apinya membesar, ini mendidih, makin nggak kuat. Apa yang terjadi seandainya yang meledak adalah emosinya, dia bisa meledak, abrasion gitu ya. Saya pernah lihat di food court ada ibu-ibu yang marahin anaknya gara-gara cuma numpahin gelas aqua. Jadi nggak sebanding gitu. Dan saya amati, wah ternyata mungkin yang jadi problemnya ibu itu dia sudah ada sesuatu yang tekanan yang kuat dalam dirinya, begitu ada hal kecil saja dia bisa meledak. Nah, kalau yang meledak bodinya, tubuh kita, mulai kena gulanya, diabetesnya ya, atau mungkin jantungnya bermasalah, hipertensinya makin parah, terus kemudian asmanya sering kambuh. Karena apa? Tubuhnya merespon dari perasaan tadi. Nah, ini menarik, sesuatu yang mungkin perlu Anda pahami bahwa antara pikiran, perasaan, dan tubuh ini satu kesatuan. Untuk sesi hari ini saya hanya ingin menitip pesan untuk tugas hari ini. Tolong dengarkan audio sugesti Mind Sleep yang saya rancang 26 menit. Ini akan membantu Anda untuk relaksasi. Sebenarnya ada audio khusus untuk relaksasi, durasinya sekitar 24 menit ya. Nanti kalau misalnya Anda membutuhkan bisa hubungi saya. Nah, tujuan dari ini semua adalah supaya apa? Ada relaksasi. Ketika pikiran Anda rileks, perasaan Anda pun menjadi rileks, dan juga fisik Anda pun menjadi rileks. Dan kesehatan tubuh kita, pikiran kita, dan emosi kita sangatlah mudah saling mempengaruhi antara ketiganya ya. Ini kalau kita kaitan dengan neuroscience, pikiran kita selalu berpikir imajinasi yang bisa positif, bisa negatif. Kemudian emotional brain kita, limbic system kita seringkali merespon dengan hormon-hormon yang otomatis keluar pada saat ketika neocortex atau visual brain kita memikirkan sesuatu, dan kemudian reptilian brain kita itu langsung merespon yang kaitannya dengan fisik, degup jantung langsung berdegup lebih keras, keluar keringat dingin misalnya, atau mungkin otot terasa kaku misalnya, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh di mana pikiran, perasaan, dan tubuh saling terkait. Nah, gimana solusinya? Rilekskan. Bagaimana cara merelaksasi pikiran, perasaan, dan tubuh? Dengan melakukan self hypnosis. Dan karena panjang, jadi saya usulkan, saya sarankan untuk hari ini dengarkan audio sugesti. Ada dua, boleh yang mind sleep itu juga untuk relaksasi. Ada, atau juga kalau Anda membutuhkan yang khusus untuk relaksasi, untuk stress management, itu Anda bisa dengarkan, tersedia di mind sleep. Silahkan Anda dapatkan itu. Kalaupun misalnya Anda belum mendapatkan, malam hari ini Anda mau latihan atau hari ini Anda mau latihan, Anda bisa lakukan dengan nafas langsing. Sementara itu dulu ya. Oke, sampai ketemu besok. Kita akan lanjutkan tentang kaitannya antara feel good dengan melangsing ya. Oke, sampai ketemu.